Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Ariman dengan NIM 1910611236 akan mempresentasikan tentang sumber-sumber hukum internasional. Hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Oppenheim, yaitu hukum internasional sebagai hukum yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin dengan kekuatan dari luar. Yang kedua ada dari Mukhtar Kusma-Atmaja, yaitu hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang mengatasi batas negara antara negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Yang ketiga ada dari Wiryono Projodikoro. Beliau mengatakan hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai negara. Kemudian sumber hukum internasional digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada hukum internasional berdasarkan doktrin, yang kedua ada berdasarkan sifatnya. Selanjutnya berdasarkan doktrin, yang pertama adalah traktat. Traktat itu adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih negara yang berdaulat, namun tidak menutup kemungkinan dibuat oleh satu negara dan satu organisasi internasional. Traktat yang dibuat secara sah membuat para pihak saling terikat satu sama lain, yang mana para pihak harus melaksanakannya dengan itikat baik. Kemudian yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan ini memiliki sifat tidak tertulis serta yang diaplikasikan pada peristiwa dalam jangka waktu yang lama. Kebiasaan dapat diterima dan dikatakan menjadi hukum apabila kebiasaan tersebut diaplikasikan sehari-hari dan terus-menerus pada jangka waktu tertentu. Dan kebiasaan tersebut meluas dipraktekkan oleh setiap negara-negara yang lainnya juga. Yang ketiga ada keputusan pengadilan atau badan arbitrase. Keputusan pengadilan atau badan arbitrase dapat dilihat dari keputusan mahkamah yang mana terdiri dari 3 bagian. Yaitu yang pertama ada komposisi mahkamah atau informasi mengenai pihak yang bersengketa serta wakilan, analisa tentang fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua ada berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan bagian dari unsur penyelesaian yang lebih luas dari sebuah sengketa. Yang ketiga berisi dispositif, yang merupakan keputusan mahkamah yang mengikat negara yang bersengketa. Keempat, ada karya-karya yuridis. Fungsi dari karya-karya yuridis ini ialah untuk memberikan suatu bukti hukum yang dapat dipercaya. Fungsi karya yuridis tersebut dipelopori oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Beliau mengatakan, apabila tidak ada traktat dan tidak ada pengawasan tindakan eksekutif atau legislatif, atau keputusan pengadilan harus dilakukan upaya melihat kebiasaan dan adat istiadat bangsa-bangsanya, bangsa-bangsanya yang beradab dan sebagai bukti kepada karya yuridis dan komentator yang bekerja. Kemudian berdasarkan sifatnya yang pertama ada sumber hukum formil, yaitu berisi perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Yang kedua sumber hukum subsidiar, yaitu keputusan pengadilan serta pendapat para sarjana hukum internasional. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.